Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang kajian teori ya di bagian karya tulis ilmiah. Nah, sebelumnya kita pernah belajar ya tentang bagian isi ya dari sistematika karya tulis ilmiah. Nah, dari kajian teori ini yang akan kita bahas adalah bagian dari landasan teori ya. Yang kita ketahui bersama bahwa di kajian teori ini ada beberapa bagian ya. Maka kita lihat di pertemuan kemarin ya. Ya, di sini kita masuk ke bab 2 ya. Bab 2 yaitu bagian dari kerangka teoritis atau kajian teori istilahnya. Kajian teori atau kerangka teoritis. Nah, di bagian kerangka teoritis ini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah landasan teori, yang kedua penelitian terdahulu, yang ketiga landasan konseptual, yang keempat asumsi penelitian, yang kelima adalah hipotesis. Nah, sifat dari penelitian terdahulu ini tentatif, bisa ada, bisa tidak, ya gitu. Jadi kalau ada silakan ditampilkan, kalau tidak ada ya tidak apa-apa gitu. Kemudian asumsi juga tentatif, hipotesis juga tentatif. Tapi yang ingin saya tekankan pada pertemuan kali ini kita akan membahas di bagian landasan teori ya. Jadi landasan teori ini adalah subbab pertama di bab 2 ya. Jadi landasan teori. Nah, apa itu landasan teori ya? Jadi landasan teori itu yang pertama itu menguraikan teori-teori yang mendukung permasalahan yang ada pada judul gitu ya. Jadi teori-teori permasalahan yang ada pada judul ini diuraikan gitu ya dengan teori-teori yang telah ada. Nanti kan kita bahas ya. Yang kedua, landasan teori ini menganalisis masalah dari sisi rasional teoritis berdasarkan acuan teori yang telah mapan. Jadi dalam landasan teori ini kita menyajikan teori-teori yang sesuai dengan masalah yang kita tulis ya, yang kita ajukan gitu. Ya tentunya teori yang mendukung tersebut adalah teori menurut para ahli gitu, yang sudah mapan gitu ya. Bukan berdasarkan dugaan atau pendapat kita gitu ya, tetapi berdasarkan teori yang sudah teruji gitu, yaitu sesuai dengan para ahli. Maka pada kesempatan ini santri itu harus banyak baca ya untuk menggali, mencari teori yang relevan atau sesuai dengan permasalahan yang kita ajukan di judul gitu ya, atau di bab 1. Yang ketiga, yang dimaksud teori mapan di sini yaitu teori yang sudah diterima secara luas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya gitu. Jadi teori yang sudah teruji, diterima secara luas dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Itu bukan teori-teori yang belum teruji, tapi teori-teori yang sudah teruji. Maka di poin kedua tadi maka disebut menurut teori para ahli gitu ya. Jadi di landasan teori ini merupakan landasan ya, landasan nanti kita untuk melangkah di bab selanjutnya gitu. Jadi landasan teori ini harus betul-betul melandasi permasalahan-permasalahan yang akan kita bahas nanti di bab 2 gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu cara membuat landasan teori. Nah, biasanya ini paling bingung nih, paling banyak pertanyaan ini bagaimana cara membuat landasan teori. Nah, yang pertama, cermati topik permasalahan pada judul ya. Biasanya disebut variabel X atau variabel Y gitu. Jadi cermati topik masalah pada judul. Oke. Saya berikan contoh ya. Nah, ini ya. Nah, di sini coba ini ada judul. Tadi poin-poin tadi ya. Poin pertama adalah cermati topik masalah pada judul. Nah, mari kita cermati topik masalah tersebut ya. Nah, di sini judulnya hubungan antara kemampuan menulis argumentasi dengan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Padang. Nah, di sini kalau kita cermati ya judul ini, di sini terdapat dua variabel. Ya, variabel pertama adalah kemampuan menulis argumentasi. Variabel kedua adalah membaca pemahaman siswa, gitu ya. Atau istilahnya variabel X-nya adalah kemampuan menulis argumentasi, variabel Y-nya membaca pemahaman siswa. Nah,
dua variabel inilah yang harus kita gali landasan teorinya gitu ya. Dua topik masalah inilah gitu yang harus kita gali landasan teori. Nah, gitu ya. Jadi dari judul ini kita telah mendapatkan bahwa ada dua variabel X dan Y. Nah, topik permasalahan inilah yang harus kita jelaskan oleh landasan teori atau istilahnya deskripsi teori gitu ya. Istilahnya ada yang landasan teori, ada deskripsi teori gitu ya. Nah, itu ya poin-poin pertama terkait ini tadi, cermati topik masalah pada judul ya. Yang kedua, ya, rinci topik permasalahan tersebut ke dalam poin-poin lebih spesifik. Nah, jadi topik permasalahan tersebut dirinci ke dalam poin-poin lebih spesifik. Nah, saya berikan contoh ya dari yang tadi ya. Nah, dari yang tadi ini ada yang dari yang tadi ini ada dua ya tadi dua variabel yaitu X dan Y. Tadi ya kemampuan menulis argumentasi dan membaca pemahaman. Nah, dari membaca pemahaman menulis argumentasi membaca pemahaman ini dibuat poin-poin ya. Nah, ini kemampuan argumentasi. Nah, di sininya ada di sini deskripsinya kemampuan argumentasi, kemudian ya, berbuat poin-poin ya, dirinci gitu ya. Topik permasalahan tersebut dirinci ya, menjadi poin-poin gitu yang akan kita jelaskan gitu ya. Di sini ada kemampuan argumentasi. Nah, dirinci dari topik permasalahan argumentasi ini. Yang pertama, hakikat menulis argumentasi, pengertian menulis argumentasi, tujuan menulis argumentasi, ciri-ciri tulisan argumentasi, teknik menulis argumentasi. Ini landasan teori tentang kemampuan menulis argumentasi tadi ya. Kemudian yang kedua di sini ada membaca pemahaman. Nah, membaca pemahaman dirinci juga menjadi poin-poin, hakikat membaca pemahaman, pengertian membaca pemahaman, tujuan membaca pemahaman, ciri-ciri membaca pemahaman, teknik membaca pemahaman, gitu ya. Kemudian yang ketiga di sini ada kedudukan membaca pemahaman dalam KTSP mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, gitu ya. Jadi ini dua variabel inilah yang dijadikan acuan dalam menulis deskripsi teori atau landasan teori gitu. Nah, setelah poin-poin ini ya maka kita harus mencari teori-teorinya yang relevan dengan poin-poin yang telah kita buat atau jabarkan tadi ya. Ya, jadi tahapan selanjutnya ya adalah cari teori-teori yang mendukung topik masalah tersebut dari berbagai sumber. Itu harus intinya harus rajin baca ya berbagai sumber, baik buku maupun artikel gitu ya. Yang mendukung teori-teori yang telah dirinci kita tadi gitu ya. Nah, kemudian jelaskan poin-poin yang dirinci dari topik masalah tersebut oleh teori-teori yang sudah didapat gitu. Jadi teori-teori yang tadi, nah yang ini ya, maaf poin-poin yang ini harus dirinci oleh dirinci dijelaskan ya, oleh teori-teori yang telah kita dapat dari membaca tadi gitu ya, dari menggali berbagai sumber. Nah, pengertian menulis argumentasi, nah ini coba jelaskan pengertian menulis argumentasi itu apa gitu, dijelaskan. Gitu, ya. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah tahapan menulis daftar bukan apa menulis landasan teori atau deskripsi teori di bab 2 di kajian teori gitu ya. Nah, kita lihat contoh yang sudah jadi gitu ya. Contoh yang sudah jadi di landasan kajian teori ya, bagian landasan teori ini. Nah, kita lihat contoh yang sudah jadi ya. Nah, ini ya. Yang ini yang ada di Google Classroom kemarin ini tuh ya. Nah, ini kan contoh yang sudah jadi sebenarnya ya. Nah, kita lihat nih judulnya di sini ada implementasi pemuda Jitu melalui industri kreatif dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, kita coba lihat analisis ya. Kita analisis ini ada berapa variabel di sini. Ternyata di sini mah ada 3 variabel ya. Yang pertama pemuda Jitu ya. Yang kedua industri kreatif, yang ketiga ada ini menghadapi masyarakat. Nah, di sini ekonomi ASEAN, masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, ketiga variabel ini harus kita jelaskan ya dalam landasan teori. Apa sih teori-teori yang melandasi dari 3 variabel tersebut gitu ya. Sehingga ya
Di landasan teorinya ya. Nah, yang pertama atau kajian pustaka di sini disebutnya kajian pustaka, banyak macam-macam ya, bisa kajian pustaka, bisa kerangka apa, bisa kajian teori dan yang lainnya gitu. Nah, karena tadi ada 3 variabel, pertama pemuda jitu, yang kedua adalah apa, industri kreatif, yang ketiga adalah masyarakat ekonomi ASEAN. Maka ini dijelaskan yang dimaksud pemuda jitu itu apa. Nah, ini dijelaskan. Nah, di sini bukan pendapat sendiri, tapi menurut uh, rujukan gitu ya, rujukan yang telah valid gitu ya, dapat dipercaya. Maka di sini menggunakan KBBI itu ya, gitu. Kemudian di sini juga kata jitu ya, kemudian jujur, tangguh, ulet. Nih, itu dijelaskan bukan berdapat pendapat sendiri, tapi berdasarkan rujukan gitu ya. Di sini mah berdasarkan KBBI gitu ya. Kemudian ada pemuda adalah seorang, nah ini kan dijelaskan lagi ya, bahasa pemuda. Nah, yang kedua ada industri kreatif tuh di sini ya. Di sini ada pengertian industri kreatif yang dijelaskan ya. Kemudian ada jenis-jenis industri kreatif itu seperti apa. Kemudian variabel yang ketiga yaitu masyarakat ekonomi ASEAN. Di sini ada pengertian masyarakat ekonomi ASEAN gitu ya. Kemudian karakteristik masyarakat ekonomi ASEAN itu dijelaskan nih ya berdasarkan menurut para ahli ya, berdasarkan rujukan yang dapat dipercaya gitu ya. Nah, di sini ya gitu ya kurang lebih berkenaan dengan pembuatan landasan teori. Nah, ini adalah contoh di bab 2 ini di kajian teorinya saja sebenarnya ya. Belum ke apa penelitian sebelumnya gitu ya. Kemudian ada kerangka teoritis, belum ya. Kemudian ada hipotesis gitu ya. Nah, ini belum, ini baru di landasan teorinya saja ya. Jadi bab 2 kajian pustaka atau kajian teori di bagian landasan teori. Ini contohnya gitu. Silakan teman-teman buat ya bab 2 ini ya. Bab 2 dibuat, kemudian nanti diupload bersamaan dengan tugas-tugas sebelumnya. Jadi tugas-tugas sebelumnya di satu filekan gitu ya. Di satu filekan dari mulai cover, kata pengantar gitu ya, bab 1, bab 2. Nah, itu dalam satu file kemudian diupload nanti di Google Form ya yang ada di Google Classroom. Nah, kemudian yang kedua, bagi yang tidak diketik atau ditulis tangan, silahkan diupload nanti bab 2-nya saja ya. Bab 2-nya saja gitu. Nah, nanti hari Minggu ini kan insya Allah kita bertemu ya. Jadi tolong tugas-tugasnya dibawa ya ke Mahad ya. Ada yang ditulis tangan berarti semuanya dibawa ya. Tulisannya itu nanti dibawa. Adapun yang diketik itu boleh di print out, boleh di soft copy-nya itu dalam bentuk file ya, flash disk boleh gitu ya. Silakan ya. Jadi selain diupload juga nanti dibawa ininya ya, hasil ininya bukti fisik itunya yang dibawa ya. Boleh yang tulis tangan berarti dibawa bukunya, yang diketik itu boleh di print out atau boleh filenya. Silahkan mana pilih yang menurut kalian itu paling mudah ya. Ya. Nah, itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Silakan diisi daftar hadir dan jangan lupa diupload tugasnya ya. Tugasnya, dan tentunya tugas ini selama di Mahad nanti akan ada lanjutannya sampai beres gitu ya. Sampai terakhir yaitu daftar pustaka. Itu ya. Silakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.